Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para ulama, para tuan-tuan guru, para masyayikh, para ustadz, ustadzah, pimpinan majelis-majelis taklim, pimpinan ormas-ormas Islam yang hari ini berhadir, Ketua MUI Kabupaten Kepahyang beserta jajaran yang kita hormati dan kita muliakan. Terkhusus pemimpin kita di Kabupaten Kepahyang ini, Ayahanda Dr. Insinyur Hidayatullah Syahid beserta dengan Ibu, mudah-mudahan sehat selalu, tugas-tugasnya sebagai bupati dilancarkan oleh Allah, dan apa yang dihasilkan menjadi manfaat dan maslahat bagi masyarakat. Amin. Pak Wakil Bupati, Pak Zurdinata beserta dengan Ibu yang hari ini juga mendampingi, Pak Sekda, Ibu Dewan DPD RI, kemudian ada Ketua DPRD, Pak Wakil juga ada, Pak Kapolres, Pak Dandim, Ketua Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Kajari, Igor, ini teman saya, McGregor, Ketua KNPI. Mudah-mudahan beliau-beliau semuanya yang terlibat membangun, menjaga masyarakat di Kabupaten Kepahyang ini diberikan pahala yang berlimpah, dimudahkan segala urusan, diberkahi keluarganya. Amin ya robbal. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, hadirin hadirat, istri saya tercinta. Alhamdulillah istri saya 3, anaknya, anaknya Bu, bener ya? 3 kan anaknya? Anakmu 3 kan? Sultan, Akil, Mahir. Jangan sampai kalah saya sama Pak Bupati nih. Nggak hafal nama anak, repot urusannya. Mudah-mudahan kita kumpul lagi nanti di surga. Bersyukur kepada Allah, Kabupaten Kepahyang 19 tahun sudah usianya. Saya dan kita semua mendoakan, mudah-mudahan kabupaten ini diberkahi, dirahmati, masyarakatnya semua dijaga oleh Allah. Jauh dari balha, jauh dari musibah, jauh dari malapetaka, jauh dari bencana, diberikan rasa aman, diberikan rasa nyaman, dimakmurkan kehidupannya. Amin ya robbal. Kalau orang Kepahyang itu sudah biasa pusing Pak Bupati, nggak ada masalah pun pusing. Karena jalannya bakelok-kelok. Saya jalan sama istri baru kali ini, jalan sama istri pusing pala saya. Sudahlah di Jakarta pusing, ke Kepahyang pusing juga. Oh ternyata bukan karena ada masalah, karena jalannya memang babelok-belok ya. Mudah-mudahan tidak pusing batinnya. Ya Bu ya. Ada perintah dari Allah.
saat kita memasuki usia yang baru, umur yang bertambah, pasti ada masa yang kita lewati. Ada waktu yang sudah kita lalui, bahkan ada sejarah yang sudah kita cetak. Sehingga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Wal tangzur nafsun ma qaddamat lighad. Kata Allah, hendaklah kita melihat apa-apa yang sudah kita lalui sebagai persiapan untuk masa depan yang lebih baik. Kalau Inul pernah bilang, masa lalu biarlah masa lalu. Asik-asik. Woi, wah, asik-asik jos. Tapi dalam Islam, masa lalu itu punya arti. Jangan sampai masa lalu jadi masalah lu. Ya. Jangan sampai masa lalu jadi masalah lu. Masalah buat gue. Lu aja kali gitu ya. Kenapa demikian? Sebab orang beriman itu senantiasa bertafakkur. Senantiasa bermuhasabah tentang apa yang pernah dia lalui dan dia lewati. Contoh soal COVID. Siapa yang sangka Bapak Ibu? Satu dunia tidak ada yang menyangka kalau banyak tatanan kehidupan di dunia ini hancur lebur berantakan. Politiknya, ekonominya, keamanannya hanya karena urusan COVID-19. Bahkan pabrik yang bukan produksi tikar ikut gulung tikar. Padahal dia pabrik teh, pabrik pakaian, tapi gulung tikar. Dari kelas atas, menengah, sampai yang paling bawah. Semua menjerit, semua teriak. Bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Artis, pemain sinetron, penyanyi, tidak ketinggalan. Kori, ustadz, tukang sound system. Jangan-jangan ini sound system sisa ini. Selebihnya udah ditukar beras ya bang. 1,5 tahun gak ada acara ya bang ya. Sama kayak saya bang. Kena PPKM bang. PPKM itu pengurangan pendapatan kiai dan mubalik. Ya MC juga sama. Bertafakur ya Allah. Di tengah jeritan orang. Di tengah pahitnya kehidupan. Sampai hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah. Di tengah ribuan orang meregang nyawa. Yang kaya, yang miskin, yang pengusaha, bahkan pejabat daerah. Dia yang punya rumah sakit, dia yang urus rumah sakit, tapi dia nggak kebagian rumah sakit saat dia terkena COVID. Duit udah nggak laku, jabatan udah nggak laku. Allah seperti ingin mengingatkan, ini di dunia kau punya harta tidak berlaku, kau punya jabatan tidak berlaku. Saat itu urusan oksigen saja Pak. Walaupun kau punya 1 miliar hanya untuk dapat 5 liter oksigen susahnya bukan main. Ini ibu-ibu masih pada hidup ini ya. Kemarin pas COVID ngumpet di mana Bu?
Iya kalau dipikir-pikir Pak, yang meninggal tuh banyak yang lebih muda dari yang hadir. Kok ini yang tua-tua masih pada di sini nih? Ibu nyelip-nyelip di mana kemarin Bu? Di kolong ranjang. Ayo mikir, ayo muhasabah. Apa bukan karena kasih sayang Allah Pak? Kita masih bisa menikmati 19 tahun ulang tahun kabupaten kita tercinta. Apa bukan karena kasih sayang Allah Bu? Kita masih diberikan kesempatan untuk istighfar, untuk berbenah, untuk memperbaiki diri. Saya punya ayah, saya punya ibu, bahkan mertua saya. Ayahnya April, wafat di tahun kemarin. 2021 itu tahun yang pahit buat saya dan keluarga. Ibu saya wafat, 5 hari kemudian menyusul ayah saya. Covid, sulit dapat oksigen, mengantri, telepon sana, telepon sini. Bahkan saya telepon direktur rumah sakit, tolong bantu ayah dan emak saya. Berapapun biaya yang harus saya keluarkan, saya akan keluarkan untuk ayah dan emak saya. Di sini jadi pelajaran tafakur buat kita Pak Bu yang masih punya orang tua, anak muda. Gor, ketua KNPI lo, anak-anak muda kasih tahu. Masih punya orang tua, hidup ibu bapaknya, sehat ibu bapaknya, urusan duit banyak yang pelit sama orang tua. Perkara 50.000 orang tua minta nggak dikasih. Perkara beras seliter orang tua datang diomongin. Begitu sudah meregang nyawa, baru tidak ada artinya uang 10 miliar sekalipun. Saat itu yang terjadi saya sampaikan, Pak Dir, berapapun biaya, mau hari ini, mau nanti keluar invoice-nya, atau mau saya saving, terserah berapa miliar sekalipun saya keluarkan. Belilah saya Pak Bupati, Pak Wakil, obat namanya Gamaras Pak. Ini obat susah betul ini. Nggak tahu siapa yang keep nih barang. Kalau lagi normal harganya paling cuma 3-4 juta. Begitu pas Covid, 1 ampul 60 juta. Disuntik, nggak tahu dia dari bahan apa gitu. Pokoknya murni gitu. Orang itu kayak Iron Man, zut. Ini wah susah entah di mana nggak tahu. Tapi kita upayakan 60 juta, bayar berapa ampul? 23 ampul buat ayah saya. 60 juta kali 23, lu hitung deh dah. Kalau masih hidup coba 1 miliar, berapa baju bapak kita punya? 1 miliar, berapa jam ayah kita punya? 1 miliar, berapa sepatu orang tua kita punya? Begitu sudah payah baru kita rela berkorban berapapun harta untuk kehidupan orang tua. Ini pelajaran yang masih punya orang tua, hargai kehidupan mereka sebelum nanti apa yang berharga pada kehidupanmu tidak lagi berguna bagi mereka. Ini tafakur ya, muhasabah. Saya udah ngalamin. Sampailah barang ini 2 hari kemudian. Susah. Jam 7 ini barang sampai, jam 8 didahului malaikat Israel Pak. Belum disuntik, udah datang yang nyabut nyawa. Selesai sudah di barang, 1 miliar lebih. Apa saya nyesel? Ya kalau tahu mah gak saya beli. Tapi karena gak tahu, itulah anak buat orang tua, jangan berhitung. Ini pelajaran. Muhasabah. Kenapa penting saya sampaikan, Pak Bupati, mudah-mudahan di Kepahiang nggak ada. Di ibu kota besar, anak bukan cuma berani bentak, tapi berani mukul, menganiaya, bahkan membunuh. Tersinggung hatinya, dia racun ibunya, dia racun bapaknya, dia racun kakaknya. Di Jawa Timur,
Anak 16 tahun main game online. FF. Mana anak FF? PUBG. Anak PUBG apa anak ML lo? Oh, anak ML. Seneng ML lo ya? Mobile Legend ya. Minta top up. Beli senjata, beli pakaian di game online itu. Nggak punya duit orang tuanya. Di fire rumahnya, dibakar, hangus, habis. Gara-gara game online. Makanya sekarang ini anak main lato-lato. Alhamdulillah. Pulsa nggak keluar, uman rumah sakit, pala pada benjol. Lato-latonya terlempar. Ya. Satu sisi ya, anak udahlah agak sedikit teralihkan game online-nya gitu. Jadi main lato, selesai main lato ya begini aja sudah tangannya dia. Plus minus. Nah, ini pesan saya yang pertama. Hargai kehidupan orang-orang yang kamu sayang. Kamu, kita semua sudah melewati masa yang panjang. Dan hari ini ibu masih ada. Ayah masih ada. Istri masih ada. Suami masih ada. Anak masih ada. Di tengah ribuan orang kemarin jadi yatim. Jadi piatu. Habis hartanya. Hilang keluarganya. Di depan matanya meregang nyawa orang-orang yang disayang, orang-orang yang dicinta. Kalau ingat masa itu, terlalu amat sangat menyakitkan untuk hati dan perasaan. Apalagi saya anak cuma satu, Pak. Bu, ndak punya abang, ndak punya kakak, ndak punya adik, plus istri juga cuma satu. Ya. Itu pun alhamdulillah enggak habis-habis. Ya, bersyukur. Banyak yang istrinya meninggal kemarin. Saya hampir kaget, dia kena COVID loh. 7 hari coba. Di satu tempat saya isolasi. Hampir-hampir jadi duda saya. Alhamdulillah enggak jadi. Pas lagi delta aja itu. Sendirian. Di apartemen. Hanya bisa video call. Dia nggak bisa merasa. Nggak bisa mencium. Saya bilang, bukan cuman kamu yang menderita tidak bisa merasa, tidak bisa mencium. Saya pun tidak bisa merasakan dan tidak bisa mencium kamu. 7 hari menderita ya. Sedih. Nangis. Tapi pas sehat. Nyebelin. Pas sehat kesel. Ya suami sama istri, istri sama suami. Biasa itu. Kalau nggak nyebelin, nggak cinta dia. Kalau nggak ada rasa cemburu, nggak sayang itu artinya. Wajar. Perempuan itu hebat. Diberikan oleh Allah kemuliaan hati yang dalam. Makanya sesakit apapun melahirkan, tidak ada perempuan yang kapok melahirkan. Itu kelebihan dari Allah yang diberikan kepada setiap perempuan. Tepuk tangan dong buat perempuan. Padahal Quran bilang apa? Wahnan ala wahnin. Kalau bicara sakit di atas sakit, derita di atas derita. Ya, melahirkan. Ampun Pak, tunggu 1 tahun lagi. Udah 3. Cukup 4. Kapok 5. 6 kebobolan. Saya punya mertua, ibunya April itu anaknya 10. Nggak tanggung-tanggung. Alhamdulillah semua jadi orang. Termasuk istri saya jadi orang.
Hebatnya orang dulu. Hebatnya orang dulu. Anak banyak, tapi Wallace santai, rileks. Apa yang bikin dia santai? Doanya mantap ke Allah. Kuliah, sekolah, lulus sampai SMA, selesai sampai sarjana, bahkan diantarkan sampai kerja. Padahal orang tua nggak punya jabatan, hanya di sawah, hanya di kebun. Apa yang bikin mereka hebat? Mereka menyandarkan urusannya kepada Allah. Doanya kuat, doanya kenceng. Tapi orang sekarang yang kuat dan kenceng apanya? Ngeluhnya, curcolnya, statusnya. Aduh, pusing kepahiang. Pusing kepalang ya. Aduh, bingung mau ngapain. Aduh, ini anak kok nakal banget. Bandel betul. Orang dulu anak nakal, anak bandel. Kesempatan dia berdoa kepada Allah. Makanya orang dulu, maaf ini ya, maaf. Mungkin tidak cocok dengan sekarang. Lebih baik mencubit daripada menyumpah. Itu orang dulu. Mulutnya diem bu, tangannya bekerja. Kata orang dulu, kau sakit 3 hari paling. Kau bengkak seminggu cukup. Tapi kalau ku sumpah, seumur hidup sumpah itu berlaku. Kau baru tahu nanti, lebih menyakitkan sumpahku daripada cubitan tanganku. Makanya orang tua dulu tuh diem, nyubit-nyubit aja. Anaknya yang teriak. Tapi kalau sekarang dicubit, kurang biru, ditambahin sama anaknya sendiri. Wah, kurang biru nih mak. Cubit tambahin, cek foto posting, shoot. Wah. Emakku, aku dicubit sampai biru. Temennya nyaut, shoot komen. Mak lampir kali emakmu. Shoot. Jangan-jangan mak tiri. Jangan-jangan makmu kejam. Jangan-jangan makmu gak punya akhlak. Jangan-jangan kamu anak pungut. Emaknya dicaci maki, gembira anaknya. Beda ya. Kalau dulu kita enggak. Nah ini saya mau bikin muhasabah. Buat adik-adik saya, anak-anak muda. Ayo, saya sudah kehilangan ayah. Saya sudah kehilangan emak. Mumpung masih ada. Hargai kehidupan mereka. Bakti, taat, patuh. Nanti satu waktu kalau sudah berpisah baru terasa. Kama qala Roma Irama. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa sungguh. Waduh, luar biasa ibu-ibu. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata Bapak Ibu, dengan adanya COVID kemarin, kita baru sadar kalau kita tuh orang bahagia. Selama ini kan kita ngukur bahagia susah Pak. Gue bahagia dari mana? Duit pas-pasan, gaji kurang, kebutuhan banyak. Begitu pas COVID, ternyata yang berharga saat makan bukan duitnya. Yang berharga saat makan bukan makanannya. Tapi yang berharga saat makan, lidahnya. Baru tahu kan, lidah itu tidak merasakan apa-apa. Hidung tidak bisa mencium apa-apa. Bukan parfumnya yang mahal, hidung lo yang mahal. Lidah lo yang mahal. Yang bikin segala sesuatu jadi nikmat dan membahagiakan. Selama ini kita kalau makan lupa sama yang ngasih rasa. Yang kita ingat HP dan kuota. Foto. Foto sumplitnya, foto garpunya, foto sendoknya, foto makanannya. Mana bismillahnya? Mana Allahumma barik lananya? Mana doanya?
Kalau udah nggak ada rasa, baru tahu tidak ada gunanya chef hebat, tidak ada gunanya bakso mahal, tidak ada gunanya walaupun bumbu-bumbunya dari bumbu-bumbu ternama, restorannya bagus, nggak ada itu harganya. Ya Rob, kurang bersyukur kami ini ternyata. Selama ini kau kasih kami rasa yang jutaan kami bisa kecap, tapi selama ini kami melupakanmu secara terang-terangan. Pas COVID datang, baru sadar, ya Allah, ternyata yang berharga bukan hanya makanannya, bukan hanya mahalnya, bukan hanya tempat restorannya, bukan hanya chef yang masaknya, tapi yang berharga dan membahagiakan adalah pengecap rasa di lidah ini. Alhamdulillah ya Allah. Harus. Baru tahu kita. Penciuman, mau mandi parfum lagi, nggak kecium. Istri saya nih, udah nggak laku parfum sudah, habis sudah berapa botol tuh seminggu tuh, nggak mempan. Apa yang dia lakukan? Nggak apa-apa yang aku cerita yang ya, nggak apa-apa ya. Ini biar ibu-ibu paham, bersyukur tuh penting. Tiap pagi tuh bangun subuh, ngapain dia? Ngendus-ngendus napasnya. Coba ibu endus deh. Endus, isep lagi. Hirup lagi, coba. Mau muntah gak Bu? Kalau mau muntah berarti ibu sehat. Bau juga sehat berarti. Orang kena COVID, mau bau kayak apa mulutnya, gak kecium. Ini kata dia tuh. Gak kecium. Begitu udah mulai, mau pingsan, mulai sehat loh. Udah mau pingsan, nyium jigong sendiri ya. Makanya pemerintah saat itu mewajibkan pakai masker per 3 jam cuci. Takutnya kena COVID enggak, meninggal nyium jigong sendiri. Ayo ibu 3 jam cuci, 3 jam ganti begitu. Takut kena COVID enggak, akhirnya meninggal karena keracunan bau. Ya Allah, kurang bersyukur kami nih. 1,5 tahun kau berikan kami pelajaran berharga dalam hidup. Bukan duit, bukan harta. Duit, harta, jabatan tidak bisa menyelamatkan sehat, tidak bisa menyelamatkan jasad, tidak bisa membeli nyawa. Ya Rob, terima kasih. Walaupun kami petani, kami berkebun, kami di atas gunung, kami masih diberikan kesempatan hidup dan selamat. Yang di kota, yang duitnya banyak, bahkan punya jabatan tinggi, berapa banyak yang sudah meregang nyawa. Bersyukur kepada Allah, tinggal di pegunungan, ini adalah tempat yang begitu dekat dengan langit. Makanya kalau doa mustajab, ini batas antara bumi dan langit, ibu-ibu. Masya Allah. Sekali doa, langsung tembus. Ya, bersyukur ya Bu. Bu, bahagia jadi orang Kepahyang? Senang? Alhamdulillah. Nah, itu baru soal makanan. Belum lagi soal mata. Ibu saya itu kena penyakit gula. Matanya sempat tidak bisa melihat, bahkan kemudian disuntik, ditancep tuh bola mata, pakai jarum, tes. Sakitnya kayak apa itu enggak bisa bayang, dan nauzubillah, mudah-mudahan kita sehat semua. Perih, nangis, karena gula tuh menyerang saraf, sempat hilang ingatan. Saat itu saya berpikir, ya Allah, banyak mata yang kita pakai buat apa? Buat lihat aib orang, lihat kekurangan orang, lihat kesalahan orang, tanpa melihat siapa diri ini yang juga punya aib, punya salah dan kekurangan. Saat kita mau tidur, kita lupa bahwa mengantuk itu nikmat. Bahwa memejamkan mata dengan penuh kenikmatan itu adalah kebahagiaan. Orang duduk di majelis taklim, bisa jadi matanya melihat saya, pikirannya ingat debt kolektor, hutang yang belum lunas, angsuran yang tinggal sedikit lagi. Duduk rapi di pengajian, bisa jadi ingat yang di rumah, ingat persoalan,
ingat masalah, tapi ada nikmat yang mampu melupakan segala macam masalah. Nikmat apa itu? Tidur. Ibu saat tidur keinget utang enggak? Keinget masalah? Padahal kita selalu bilang, ya Allah, jauhkan aku dari masalah. Jangan bikin aku ingat-ingat masalah. Sebetulnya gampang jawabannya, perbanyak tidur. Tidur bu, urusan mata pak. Berapa banyak yang mau tidur baca doa? Lebih sering baca WA. Sampai ada seorang suami mengadu kepada saya, Pak Ustadz, itu istri saya tengah malam, entah baca amalan apa dia. Dari selimutnya keluar cahaya memancar. Waduh, saya bilang Pak itu bukan baca amalan Pak. Istri bapak itu lagi baca WA. Tembus itu cahaya HP-nya. Sampai terlelap. Jatuh tuh HP di dadanya. Jatuh tuh HP di badannya. Lupa sama yang kasih nikmat. Bisa nyenyak. Tidur yang bisa melupakan hutang. Melupakan masalah. Melupakan persoalan. Dengan suami, dengan tetangga, dengan pekerjaan. Seruat, serumit apapun. Kalau sudah tidur, plong. Tidak ada masalah yang teringat. Subhanallah. Baru sadar kita, ya Rob. Belum lagi yang kena penyakit apa itu? Insomnia, ya. Penyakit apa? Susah tidur. Beli obat. Minum. Berapa juta? Berapa belas juta? Berapa puluh juta? Berapa miliar? Habis setahun. Tapi ibu-ibu, bapak-bapak, oh, Masya Allah. Masyarakat Kepahyang. Nggak perlu bayar 10 juta, nggak perlu minum obat tidur. Tidur sampai azan tidak terdengar. Subhanallah. Kenceng kayak apa dari masjid ini. As-salatu khairum minan naum. Itu kalau suruh bayar mahal bu. Berapa juta kita untuk bayarin ngantuk. Berapa juta itu kita harus membayar lelapnya tidur. Gratis, bahagia, senang hati. Ya Allah, mudah-mudahan kau berikan kami nikmat dalam tidur. Bahkan Ashabul Kahfi 300 tahun terlelap, tidak merasakan lapar, tidak merasakan haus. Bangun-bangun, udah ratusan tahun ternyata. Itu Allah mau kasih tahu Pak. Ada nikmat yang bisa melupakan segala macam masalah. Selama ini kan masalah kita di perut. Tapi begitu tidur, Ashabul Kahfi ratusan tahun. Tidak merasakan pedih, pahit, haus, lapar. Itu Allah mau kasih tahu. Kalau kau bicara nikmat, jangankan hartamu. Jangankan kebunmu, jangankan lahanmu, tidurmu saja tidak terbayar itu. Kenapa? Walaupun sejam, 2 jam, kau lupa dengan masalah. Kau tidak ingat dengan persoalan. Kau berada dalam ketenangan. Alhamdulillah. Mata. Belum lagi soal ginjal. Aduh ya Allah, kemarin saya punya kawan Pak. Selamat ibunya. Dari COVID, karena obat itu cepat dia dapat, tapi hancur ginjalnya. Selesai COVID, cuci darah sudah. COVID-nya selesai, karena obat itu dibak. Obat keras itu, obat keras. Tapi pilihan memang, hidup dan mati, dilepas, ya mati, diberikan, ya bisa mati bisa hidup, tapi ya ini obat keras banget memang. Selamat dari COVID. Hancur ginjalnya, cuci darah, Allahu Akbar. Dan saya mengalami, ibu saya cuci darah tuh hampir 1,5 tahun. Bahkan 2 tahun kata dokter, wanti-wanti saat itu. Pak Ustadz, saya tidak mendahului takdir, tapi umumnya orang cuci darah itu 1-2 tahun sudah selesai. Saya udah kuatin hati saya, ya Allah, ya Allah.
Mak saya pandang, mak saya liatin mak saya. Masih sehat, masih bisa makan. Bahkan di detik-detik akhir kemarin. Satu sisi Pak, Bu, saya sedih ya karena ibu dan ayah saya meninggal. Tapi di satu sisi yang lain, saya dikasih kesempatan gitu. Seperti dikasih kesempatan oleh Allah menebus tahun-tahunan yang mungkin saya lewati. Ibu saya, ayah saya memang tinggal bareng. Tapi ketemunya pas mau berangkat, pas pulang acara, kita keluar kota, sampai di rumah ayah sudah istirahat, bangun saya sudah pergi. Tapi 1 tahun kemarin tuh Allah kayak sedang, ayo soulmate, kau tebus itu tahun-tahunan selama ini. Kau tidak jumpa, tidak sering berinteraksi, kau paling datang berjumpa hanya salaman, minta doa, ngobrol jarang. Tapi kemarin saya ajak jalan-jalan, muter karena Jakarta sepi, Bogor sepi, saya ajak jalan-jalan di atas mobil. Kemudian ibu saya anterin, saya mandikan, saya berikan pakaian, saya pakaikan, saya suapin, saya kasih obat. Ya Allah. Andai, jangan-jangan kalau nggak ada COVID, tahu-tahu pas lagi di Kepahyang, dengar kabar ayah meninggal, ibu meninggal. Mungkin sedihnya lebih parah karena kayak belum nebus kelalaian, belum nebus kesalahan, belum berbakti. Jadi satu sisi sedih, tapi satu sisi ya Allah ya Rabb. Nah, ini pelajaran buat kita semuanya. Kesehatan penting. Ada yang ginjal di sini? Punya ginjal, Bu? Ya alhamdulillah ya. Kalau kita datang ke dokter, Bapak punya jantung? Ya punya Pak. Kalau nggak punya jantung bagaimana kita hidup? Ada paru-paru? Wah ada lengkap. Ini kesehatan. Makanya ulama-ulama dulu tuh, beberapa ulama itu, kalau mereka maaf ya, dari tandas, dari WC, toilet, mereka ambil wudhu. Terus mereka ambil tempat suci. Mereka sujud syukur. Kenapa? Karena urusan buang air kecil saja, urusan buang angin saja, di WC tuh, kadang-kadang kan sepaket ya. Kencing, kentut, buang air besar, plus juga sama pipis. Itu kalau disuruh bayar, jual tanah bisa itu. Coba tanya dokter, berapa sekali orang sedot angin karena nggak bisa buang angin? 5 juta sekali buang angin. Yang murah tuh tambah angin, 2.000. Pakai silai, ayo lai tambah anginnya lai. 5 juta sekali. Kalau sehari 5 kali 25 juta. Sebulan apa enggak jual sawah kita? Apa enggak jual kebun kita? Apa enggak kita pikirin? Afala tatafakkarun? Apa enggak mikir kamu kata Allah? Begitu. Apa enggak mikir kamu? Kalau bahasa Betawi, ente kadang-kadang ente. Mana otak ente? Begitu. Apa enggak mikir? Sebegitu mahalnya kalau nikmat itu dicabut, kamu harus bayar. Sebegitu menyiksanya kalau nikmat itu diambil, kamu harus keluar duit. Tapi kita tidak hari ini. Ginjal bagus, paru-paru bagus, jantung bagus, napas bagus, sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil. Nah, itu yang kedua ya, soal kesehatan. Nah, ini sampai jam berapa ini? Hah? Pak MC? Hah? Sekarang sudah jam 3 kurang 2 menit. Asar jam? Iya Bu, jam 5 juga masih asar. Ini masa sampai jam 5 di sini. Terus ini nih. Enggak apa-apa? Oke, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Apa yang harus kita muhasabahkan di ulang tahun Kepahyang yang ke-19 ini? Hablum minan nas. Jangan lupa. Kalau hablum minallah nggak usah ditanya lah. Ini masjid Baitul Hikmah sudah dibangun oleh Pak Bupati dan seluruh jajaran. Buat kita semua sholat, buat kita semua ibadah. Tapi jangan lupa,
Ada hablum minan nas yang harus kita jaga. Kemarin Pak, kita diuji. Mana yang lapar, mana yang tak punya obat, mana yang tak bisa ke rumah sakit, mana yang butuh bantuan. Padahal dia juga sakit, padahal dia juga sulit, padahal dia juga butuh bantuan. Tapi kita bersama-sama menggalang dana, membantu, memberikan pelayanan yang terbaik kepada saudara kita yang tidak mampu dan susah. Alhamdulillah, begitulah orang Islam. Begitulah orang beriman. Apa kata Nabi? Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Ini rumus kalau mau kaya, ini rumus kalau mau bahagia, ini rumus kalau mau gembira. 2019 saya dan istri berangkat haji. Belum Covid, mungkin haji yang paling nikmat karena 2020 haji ditutup sebab Covid sudah datang. Saya jumpa dengan almarhum Mbah Kiai Haji Maimun Zubair. Di sana kami banyak dapat nasihat. Di sana kami sempat menemani sholat Isya. Bahkan esok malam kami sudah niat dan sudah menyampaikan, Mbah, besok malam kita makan nasi mandi, kita makan nasi kebuli. Ayo, kata Mbah Mun. Subhanallah, pagi hari subuhnya ternyata Mbah Mun sudah lebih dulu diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa salah satu nasihat dari Mbah Mun? Ustadz, bisa jadi kata beliau, kita masuk surga bukan karena amal yang besar, tapi karena amal yang kecil. Beliau tambahkan lagi, jangan-jangan kita masuk ke surga lewat jalan menolong semut yang ada di toples gula. Ibu punya toples gula? Suka ada semut? Kalau ada semut ibu apain? Dipencet. Ayo mut. Udah dipencet, diaduk-aduk lagi ya. Sampai pusing tuh semut. Udah kena kora-kora, dipencet juga lagi. Padahal tuh semut bisa jadi, tolong bu, tolong dibejek. Karena kita nggak dengar. Nabi Sulaiman dengar, semut bisa ngomong. Kata Mbah Mun, jangan-jangan nolong semut di toples gula jadi jalan ke surga. Artinya Pak Bupati, para pejabat yang sudah luar biasa andil membersamai rakyat, menemani masyarakat, berjuang bersama-sama, melewati kesulitan, kesusahan, membantu dan berusaha memakmurkan mereka. Mudah-mudahan ada surga yang indah buat bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Satu hadis dari Nabi, riwayat dari Abu Hurairah, ada seorang perempuan nakal. Tiap hari dia menjual diri. Orang Betawi bilang jual rempah-rempah. Kerjanya hanya merem-merem dapat upah. Oh gitu. Nah itu rempah-rempah. Merem-merem aja dapat upah. Satu waktu perempuan ini melewati sebuah sumur. Ini hadisnya sahih. Sampai di sumur itu ada seekor anjing yang kehausan. Dia buka selendang, dia buka sepatu, dia ikat, dia ambil air. Dia berikan itu minum kepada anjing haus tadi. Apa kata Nabi? Allah berikan rahmat kepada perempuan ini. Dosanya diampuni, kelak tempatnya di surga. Artinya Bapak Ibu, anggota dewan yang duduk menjadi PNS, Pak Bupati, wakil, polisian, TNI, jaksa, hakim, semua. Kalau seorang pelacur saja memudahkan urusan anjing haus, dapat ampunan, dapat surga. Apalagi kita yang menjalankan amanah dan berjuang untuk masyarakat dan rakyat. Lebih dari itu, Allah akan karuniakan kebahagiaan dunia dan akhirat. Saya iri loh sama bapak ibu-ibu yang duduk menjadi pejabat. Saya mah teori-teori aja. Dimintain duit belum tentu saya kasih. Ayo sedekah, sedekah. Mana Pak Ustadz? Hah? Udah-udah, hah? Gitu. Pak Ustadz ini rumah, ya sama rumah saya juga perlu dibangun gitu. Pak Ustadz ini masjid, ya saya juga pengen bikin masjid. Tapi beliau-beliau nggak pakai duit sendiri. Pakai duit orang.
duit APBD. Modalnya cuma apa Pak? Tanda tangan. Tapi pahalanya dapat pahala ngebangun masjid. Pahalanya dapat pahala ngebangun jalan. Coba pakai duit pribadi, berapa triliun kita habiskan itu? Berapa miliar kita habiskan? Nggak akan cukup untuk satu kabupaten ini. Tapi begitu Allah karuniakan jabatan itu, hanya dengan modal tinta tati tayang. Itu cinta ya, cinta kasih sayangnya. Tinta tati tayang, jalan mulus. Cuman satu yang nggak bisa dilakukan oleh Pak Bupati, meluruskan jalan ke Pahiyang itu aja. Nggak bisa ihdinas siratal mustaqim. Udah belok-belok aja terus. Ya ini cerita hidup manusia. Manusia itu memang ya belok-belok udah. Rakib, atid, kanan, kiri, satu waktu nemu jalan lurus. Satu waktu dia berbelok, satu waktu dia tersandung, satu waktu itu manusia sudah. Wajar, wajar. Jadi Kepahiyang ini sebetulnya riwayat hidup manusia itu Pak. Nggak lurus terus tuh ya malaikat. Bengkok terus ya setan. Tapi warga Kepahiyang ya begini. Belok, lurus. Belok lagi lurus. Cuman 2 belokan itu kan. Kanan kiri aja sudah. Tanjakan turunan selesai. Nah bagaimana supaya hidup kita berkah, hidup kita bagus? Tahu amal kita belum tentu diterima. Sholat, puasa, zakat, haji. Belum tentu. Kalau cerita panjang. Ngaji fikih, berapa banyak yang menuhin Masjid Baitul Hikmah kalau ngaji fikih? Nggak akan sebanyak ini, yakin saya. Di fikih itu ada ngaji apa? Istinja. Maaf ya, bagaimana cara cebok, bagaimana cara wudhu, bagaimana syarat sahnya sholat, bagaimana bicara najis, bagaimana bicara membersihkannya, bagaimana bicara air. Ayo, bagaimana. Kalau itu tidak benar, sholatnya pasti tidak sah. Kalau tidak sah, bagaimana mau diterima? Terus kita pede. Ambil jalan alternatif. Belum tentu sholat kita diterima. Karena mungkin ngaji kita males. Wudu nggak tahu batas muka yang mana. Tangan yang mana. Bahkan maaf pipis. Langsung pek. Disletingin. Pergi ke masjid. Allahu Akbar. Ada air. Dia pikir mensucikan cukup dengan air. Belum tentu. Macam-macam air itu banyak. Seember. Ambil. Diusap helmnya. Ditaruh lagi. Diusap lagi. Ditaruh, diusap. Jadi apa itu menurut fikih? Mutan najis. Air najis. Dipakai buat istinja. Bagaimana? Kita nggak pernah tahu Pak. Kelalaian itu. Maka ada alternatif. Agar disayang oleh Allah. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Kau sayang aja lah manusia, makhluk apapun yang ada di bumi ini. Tetap kau jalankan ibadah. Dan jangan lupa untuk berkasih sayang. Nanti kau akan dapat rahmat. Rahmat itu macam-macam. Ada ampunan, diterimanya taubat, dimudahkan segala urusan. Maka jangan kaget kalau rahmat sudah turun, kasih sayang Allah sudah turun. Maaf, seorang pelacur sekalipun bisa masuk surga hanya karena memberikan minuman kepada anjing yang haus. Kita ini suami Pak, sayang Pak sama istri. Sayang betul. Maka suami yang baik itulah suami yang punya kasih sayang. Pada saat mau ngasih, sayang rasanya. Mau ngasih, sayang. Ini kasih sayang, mau ngasih sayang. Enggak. Kasih sayang itu tanpa perhitungan. Makanya istri saya nih kalau udah saya ajak jalan-jalan, ibu, ke mall, ke tempat-tempat mahal. Apa yang dia tunjuk, silahkan tunjuk saja. Tidak apa-apa buat saya. Ada yang salah ya? Enggak, tunjuk aja. Ya Allah ya Karim. Ya inilah kehidupan. 3 inilah jadi muhasabah kita hari ini. Ya. Hablum minallah, hablum minannas. Dengan Allah kita baik, dengan manusia, dengan makhluk kita lebih baik. Apapun agama, apapun suku, apapun warna kulit, ya. Tidak satu akidah, tapi kita satu manusia, satu ciptaan. Tidak satu akidah, tidak satu wilayah,
tidak satu suku, tapi kita satu negeri, satu bangsa. Mudah-mudahan hablum minanas di antara kita di ulang tahun Kepahyang yang ke-19 ini makin baik, makin solid, makin bersinergi dan diberkahi kita oleh Allah, dan mudah-mudahan ketemu lagi nanti kita di lain waktu dan kesempatan. Karena sudah mau asar, takut kepotong azan, jadi nggak enak nanti menyambungnya lagi. Dari saya cukup sampai di sini. Mohon maaf kurang-kurangnya apa yang tidak enak, tidak layak, tidak pantas terucap, terdengar, terlihat. Fajazakumullah ahsanal jaza. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.